Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Hasani dengan NPM 19111000373, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas semester 3. Saya akan mempresentasikan jurnal saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Yang pertama adalah aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Paham ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Tokoh-tokoh aliran idealisme ini antara lain adalah Plato, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Immanuel Kant, Fichte, Schelling, dan Hegel. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme lebih menekankan pada akal, bahwa akallah yang menjadi sumber pada aliran idealisme yang real atau nyata, sedangkan materi adalah produk sampingan. Idealisme sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Yang kedua, realisme. Aliran realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di suatu pihak, dan di pihak lain adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Yang ketiga, aliran perennialisme. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah manusia, di mana tradisi perkembangan intelektual yang ada pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan yang telah terbukti dapat memberikan solusi terhadap berbagai problem kehidupan di dalam masyarakat. Perennialisme secara filosofi memiliki dasar pemikiran yang melekat pada aliran filsafat klasik yang ditokohi oleh Plato, Aristoteles, dan Augustinus. Yang keempat, aliran eksistensialisme. Definisi eksistensialisme tidak mudah dirumuskan, bahkan kaum eksistensialis sendiri tidak sepakat mengenai rumusan apa sebenarnya eksistensialisme itu. Materialisme ternyata merupakan pendorong lahirnya eksistensialisme, di mana eksistensialisme ialah cara orang berada di dunia. Eksistensialisme lahir sebagai reaksi terhadap idealisme. Eksistensialisme menampakkan dirinya sebagai suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan kebebasan manusia, di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus memiliki cara mengada dengan kesadaran karakter tertentu, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Yang kelima, aliran pragmatisme. Pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris, yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Pendiri filsafat pragmatisme di Amerika adalah Charles Sandre Peirce, William James, dan John Dewey. Pragmatisme yakin bahwa akal manusia aktif dan selalu ingin meneliti, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Aliran yang keenam adalah aliran sosialisme, pada mulanya berdasarkan Marxisme. Aliran ini merupakan agregasi dari ide filsafat yang dikembangkan dalam sosial Karl Marx, di mana akar filsafat Karl Marx terdapat pada filsafat Hegel, Jerman, dan kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sehingga akhirnya menjadi aliran tersendiri yang bernama historis materialisme. Aliran filsafat ini terdapat di beberapa bagian dunia masa kini. Meskipun berbeda-beda namanya, akan tetapi memiliki substansi dan nilai yang sama. Aliran yang ketujuh adalah aliran progresivisme.
Progresivisme adalah progres yang berarti maju cepat, adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh. Aliran yang kedelapan adalah aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah reconstruct, berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun kembali. Adalah sebuah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membuat tata susunan hidup dan kebudayaan yang bercorak modern. Aliran yang kesembilan adalah aliran esensialisme. Esensialisme adalah esensi yang berarti hakikat, inti, dan dasar. Adalah suatu aliran filsafat yang merupakan perpaduan ide filsafat, idealisme objektif, dan realisme objektif, yaitu alam semesta diatur oleh hukum alam, sehingga tugas manusia memahami hukum alam adalah dalam rangka menyesuaikan diri dan pengelolaannya. Aliran esensialisme dianggap para ahli sebagai konservatif road to culture, yaitu aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.